Baik, perkenalkan nama saya Iren Alicia dengan NIM 23301080100. Di sini saya izin untuk mempresentasikan materi yaitu anatomi klinis kardiovaskular dengan dosen pengajar yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Gagal jantung. Apa itu gagal jantung? Gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secukupnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini berarti jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup kuat atau cepat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan juga nutrisi bagi tubuh. Kemudian ada penyebab gagal jantung. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan gagal jantung antara lain yang pertama ada penyakit jantung koroner, di mana penyempitan atau penyumbatan arteri koroner yang menyuplai darah ke jantung. Kemudian ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah yang tinggi ini membebani jantung dan dapat menyebabkan kerusakan otot jantung. Kemudian ada kardiomiopati, di mana penyakit jantung yang melemahkan otot jantung. Kemudian ada penyakit katup jantung, yaitu kerusakan katup jantung yang mengakibatkan rusaknya aliran darah. Kemudian ada gangguan irama jantung atau aritmia, di mana detak jantung yang tidak teratur dapat mengganggu fungsi pompa jantung. Kemudian ada infeksi jantung, di mana infeksi jantung ini juga dapat merusak otot jantung. Kemudian ada gejala gagal jantung. Gejala gagal jantung dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan bagian jantung yang terkena. Ada beberapa umum gejalanya meliputi yang pertama ada sesak napas, terutama saat beraktivitas atau berbaring, kemudian mudah kelelahan, di mana dia akan merasa lelah atau tidak bertenaga, kemudian bengkak pada kaki, pergelangan kaki atau perut, sehingga menimbulkan penumpukan cairan. Kemudian ada batuk kering, terutama pada malam hari. Kemudian ada detak jantung tidak teratur, di mana jantung merasa berdebar-debar atau berpacu. Kemudian ada peningkatan berat badan secara tiba-tiba akibat dari penumpukan adanya cairan. Kemudian, di sini ada kurangnya nafsu makan dan juga mual tumpah. Baik, dapat kita lihat bersama pada layar ada diagram patofisiologi gagal jantung. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari diagram tersebut, ini menggambarkan bagaimana berbagai faktor dapat berkontribusi pada terjadinya penumpukan cairan di dalam jaringan tubuh atau adanya edema. Jadi di sini edema yaitu kondisi di mana terjadi penumpukan cairan berlebihan di dalam jaringan tubuh yang menyebabkan pembengkakan. Kemudian ada preload. Preload ini Preload ini adalah volume darah yang masuk ke ventrikel jantung sebelum kontraksi. Kemudian ada afterload. Ini adalah tekanan darah yang harus diatasi oleh ventrikel jantung untuk memompa darah keluar. Kemudian ada cardiac output atau CO. Di sini volume darah yang dipompa oleh jantung per menitnya. Kemudian ada SVR, yaitu systemic vascular resistance, di mana ini hambatan aliran darah dalam sirkulasi sistemik. Kemudian, diagram ini juga menunjukkan bahwa edema dapat terjadi melalui berbagai jalur yang saling terkait. Secara garis besarnya, edema dapat disebabkan oleh adapun peningkatan preload, ini ada hipervolemia, yaitu peningkatan volume darah total dalam tubuh. Kemudian ada gagal jantung kongestif, di mana ini juga jantung tidak mampu memompa darah secara efektif, sehingga menyebabkan penumpukan darah di vena dan peningkatan preload. Kemudian ada peningkatan afterload, di mana ini ada hipertensi, tekanan darah tinggi, meningkatkan beban kerja jantung dan juga menyebabkan penumpukan cairan. Kemudian ada stenosis katup, di mana penyempitan katup jantung yang meningkatkan afterload. Kemudian ada katup inkontinen. Ini adalah kebocoran katup jantung yang menyebabkan darah mengalir kembali ke jantung dan meningkatkan preload. Kemudian ada penurunan CO. Penurunan CO ini yaitu kerusakan miokardium
Terusakan otot jantung yang mengurangi adanya kemampuan jantung dalam memompa darah. Kemudian ada penurunan kontraktilitas jantung, yaitu melemahnya kekuatan kontraksi otot jantung. Di sini ada konsekuensi dari peningkatan preload dan juga afterload, yaitu yang pertama ada peningkatan tekanan kapiler, yaitu peningkatan tekanan dalam kapiler yang mendorong cairan keluar dari pembuluh darah menuju jaringan interstisial. Kemudian ada penurunan absorpsi cairan limpatik, di mana cairan ini di jaringan menyebabkan pembengkakan terutama pada ekstremitas bawah. Kemudian ada edema paru. Edema paru ini yaitu penumpukan cairan di paru-paru yang mengganggu pertukaran gas. Dan ada asites, di mana penumpukan cairan di rongga perut. Kemudian ada faktor lain yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada aktivasi sistem renin-angiotensin-aldosteron, di mana sistem ini berperan dalam regulasi tekanan darah dan juga keseimbangan cairan. Aktivasi sistem ini dapat menyebabkan retensi natrium dan juga air, sehingga memperparah edema. Kemudian ada penurunan aliran darah ginjal. Ginjal tidak mampu mengekskresikan kelebihan natrium dan juga air. Kemudian ada kerusakan hati, di mana hati berperan dalam metabolisme protein dan juga produksi albumin, penurunan kadar albumin yang menyebabkan penurunan tekanan onkotik dalam pembuluh darah, sehingga mendorong cairan keluar dari pembuluh darah. Jadi di sini kesimpulannya, edema adalah kondisi kompleks yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pemahaman yang mendalam dalam patofisiologi edema sangat penting untuk menentukan diagnosis dan juga terapi yang tepat. Kemudian selanjutnya ada diagram lagi. Di sini diagram yang kedua menggambarkan mekanisme yang terjadi pada gagal jantung. Nah, jadi yang pertama ini ada gagal jantung, ada disfungsi sistolik dan juga diastolik, di mana jantung mengalami kesulitan memompa darah keluar yaitu sistolik, kemudian kesulitan menerima darah kembali yaitu diastolik. Kemudian di sini ada akibat dari gagal jantung, yaitu ada peningkatan tekanan pengisian. Tekanan pengisian itu atau preload, kemudian darah menumpuk di jantung karena tidak terpompa keluar dengan efisien, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di dalam jantung. Kemudian ada peningkatan beban akhir yaitu afterload. Nah, di sini jantung harus bekerja lebih keras untuk melawan resistensi pembuluh darah sehingga meningkatkan beban kerja jantung. Kemudian ada penurunan relatif dalam curah jantung. Di sini akibat dari disfungsi jantung dan peningkatan beban kerja, curah jantung atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung per menitnya menurun. Kemudian di sini ada juga mekanisme dari kompensasi, yaitu yang pertama ada aktivasi sistem saraf simpatis renin, angiotensin, aldosteron, dan juga sistem adrenal. Di mana ini tubuh berusaha mengkompensasi penurunan curah jantung dengan mengaktifkan sistem-sistem ini. Nah, adapun juga efek dari sistem kompensasi ini, yaitu ada peningkatan norepinefrin, aldosteron, dan juga kortikosteroid. Kemudian hormon-hormon ini menyebabkan peningkatan tekanan darah dan retensi, yaitu penahanan garam dan juga air. Kemudian ada peningkatan hormon antidiuretik, di mana ini hormon yang menyebabkan tubuh menahan air lebih banyak. Kemudian ada intensifikasi oleh reabsorpsi air dan juga natrium di ginjal, di mana ginjal ini akan menahan lebih banyak air dan juga natrium. Kemudian di sini ada penurunan dalam regulasi reseptor beta adrenergik di miokard. Jadi di sini jantung menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan saraf simpatis. Nah, dalam jangka panjang, meskipun mekanisme kompensasi ini awalnya sangat membantu, namun dalam jangka panjang juga dapat memperburuk adanya kondisi ini, sehingga peningkatan tekanan darah
retensi cairan dan juga remodeling jantung, yaitu perubahan struktur jantung, dapat menyebabkan gagal jantung yang semakin parah. Secara singkatnya, diagram ini menunjukkan bagaimana gagal jantung memicu serangkaian peristiwa yang saling terkait, mulai dari disfungsi jantung hingga mekanisme kompensasi yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi. Baik, di sini ada diagram yang ketiga dari patofisiologi gagal jantung. Diagram ini menggambarkan berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya gagal jantung dan bagaimana faktor-faktor tersebut saling berkaitan. Nah, di sini ada penyebab utama dari disfungsi miokard atau serangan jantung miokarditis, di mana kerusakan otot jantung akibat serangan jantung atau peradangan yang mengakibatkan mengganggunya kemampuan jantung untuk berkontraksi. Kemudian ada peningkatan beban, di mana beban kerja jantung dapat meningkat akibat peningkatan tekanan darah, yaitu hipertensi, dan juga peningkatan volume darah yang harus dipompa atau peningkatan kebutuhan metabolisme. Kemudian di sini ada kelainan katup jantung. Kelainan otot jantung ini yaitu stenosis atau penyempitan atau insufisiensi atau kebocoran katup jantung dapat mengganggu aliran darah dan juga meningkat beban kerja jantung. Kemudian selanjutnya ada penyakit jantung koroner. Nah, di sini penyumbatan pembuluh darah koroner yang memasuk darah ke jantung dapat menyebabkan kerusakan otot jantung. Kemudian ada hipertensi pulmonal, di mana peningkatan tekanan darah di arteri paru-paru dapat membebani jantung kanan. Kemudian ada peradangan dari miokardium dan juga perikardium ini, di mana peradangan pada lapisan luar jantung dapat menghambat gerakan jantung. Kemudian ada penyakit jantung, yaitu stenosis katup AV, stenosis katup tamponade, perikardium, perikarditis, dan juga konstruktif. Di sini ada penyempitan katup atrioventrikular atau katup aorta yang dapat menghambat aliran darah. Kemudian ada perikarditis konstruktif, di mana peradangan kronis pada perikardium yang menyebabkan penebalan dan juga pengerasan perikardium sehingga membatasi gerakan jantung. Kemudian ada faktor sistemiknya, di mana kondisi seperti anemia, hipoksia, atau kekurangan oksigen dapat memperburuk fungsi jantung. Kemudian di sini ada dampak pada jantung, yaitu ada penurunan kontraktilitas, kemudian ada peningkatan preload, kontraktilitas, kemudian ada peningkatan beban sistolik, kemudian ada hambatan pengosongan ventrikel di sini, kemudian ada penurunan curah jantung, kemudian ada peningkatan beban jantung, atrofi serabut jantung, atrofi serabut otot jantung. Nah, di sini juga ada gagal jantung, di mana semua faktor di atas pada akhirnya akan menyebabkan gagal jantung, yaitu kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi di sini diagramnya ini secara singkat, diagram ini menunjukkan bahwa gagal jantung adalah kondisi kompleks yang menyebabkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi, baik faktor intrinsik, yaitu kelainan pada jantung sendiri, maupun faktor ekstrinsik kondisi medis lain yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya gagal jantung. Baik, selanjutnya ini ada diagram patofisiologi gagal jantung yang keempat. Di sini saya akan membahas secara rinci, yaitu ada gagal jantung kiri yang pertama, yaitu ada gangguan daya pompa, di mana jantung bagian kiri ini yang bertugas memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh mengalami kesulitan di dalam menjalankan fungsinya. Kemudian ada volume dan tekanan akhir ventrikal kiri yang meningkat, di mana darah menumpuk di ventrikal kiri karena tidak terpompa keluar dengan efisien sehingga ini menyebabkan tekanan di dalam ventrikal kiri meningkat. Kemudian ada tekanan atrium kiri yang meningkat,
Di sini tekanan yang meningkat ini ada pada ventrikel kiri yang diteruskan ke atrium kiri. Kemudian ada volume dan juga tekanan dalam vena pulmonari meningkat. Di sini darah menumpuk di vena paru-paru akibat dari tekanan yang meningkat di atrium kiri. Kemudian ada kongesti vaskular pulmonar, di mana ini pembuluh darah di paru-paru menjadi penuh dengan darah yang menyebabkan kesulitan bernapas. Kemudian ada edema pulmonari. Di sini cairan menumpuk di paru-paru yang menyebabkan sesak napas yang parah. Kemudian ada gagal jantung. Kondisi ini merupakan tahap akhir dari serangkaian peristiwa di atas, di mana jantung tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan tubuh akan darah. Kemudian yang kedua ada gagal jantung kanan. Jadi di sini yang pertama ada gagal ventrikel kiri, hambatan daya pompa ventrikel kanan. Darah menumpuk di ventrikel kanan karena tidak terpompa keluar dengan efisien. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam ventrikel kanan meningkat. Kemudian ada tekanan atrium kanan, volume dan tekanan akhir ventrikel kanan yang meningkat. Di sini em, adanya darah yang menumpuk di ventrikel kanan karena tidak terpompa keluar dengan efisien, sehingga menyebabkan tekanan di dalam ventrikel kanan itu meningkat. Kemudian ada kenaikan tekanan atrium kanan. Tekanan yang meningkat ini di ventrikel kanan yang diteruskan di atrium kanan. Kemudian ada hambatan aliran darah dalam vena cava ke jantung. Ini juga aliran darah dari tubuh bagian bawah ke jantung yang terlambat. Kemudian ada hepatomegali, yaitu hati yang membesar, di mana ini akan mengakibatkan penumpukan darah. Kemudian ada pembengkakan sistemik, sehingga terjadi pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan juga bagian tubuh lainnya, sehingga mengakibatkan penumpukan cairan. Dan ada edema dependent atau asites. Di sini adalah penumpukan cairan yang parah pada bagian tubuh bagian bawah, yaitu edema dependent. Kemudian ada rongga perut atau asites. Kemudian yang terakhir ada gagal jantung, di mana kondisi ini merupakan tahap akhir dari serangkaian peristiwa, di mana jantung tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan tubuh akan darah. Nah, ada perbedaannya dari gagal jantung kiri dan juga gagal jantung kanan ini, di mana gagal jantung kiri ini berpengaruh pada sirkulasi sistemik, yaitu ke seluruh tubuh, yang menyebabkan sesak napas dan juga edema paru, sedangkan gagal jantung yang kanan ini itu adalah berpengaruh pada sirkulasi pulmonal, yaitu ke paru-paru, sehingga menyebabkan pembengkakan pada kaki, perut, dan juga organ dalam lain. Nah, di sini ada komplikasi gagal jantung. Nah, di sini jika tidak diobati, gagal jantung dapat menyebabkan komplikasi serius seperti yang pertama ada gagal ginjal, yaitu penumpukan cairan yang dapat merusak ginjal kita. Kemudian ada stroke, di mana gumpalan darah yang terbentuk di jantung dapat menyumbat pembuluh darah di otak. Sehingga yang selanjutnya ada kematian secara mendadak. Nah, di sini ada pengobatan gagal jantung, yaitu pengobatan gagal jantung di sini bertujuan untuk mengurangi gejala, meningkatkan kualitas hidup, dan juga memperlambat perkembangan penyakit. Nah, pengobatan ini dapat meliputi yang pertama ada obat-obatan diuretik untuk mengurangi penumpukan cairan, obat-obat untuk memperkuat kontraksi jantung, dan juga untuk menurunkan tekanan darah dan juga obat-obatan lainnya. Kemudian ada perubahan gaya hidup, di mana kita dapat diet rendah garam, olahraga teratur, dan juga berhenti dalam merokok. Kemudian ada prosedur medisnya, di mana kateterisasi jantung untuk memperbaiki katup jantung yang rusak atau memasang alat pacu jantung. Kemudian yang terakhir ada transplantasi jantung, di mana ini untuk kasus jantung yang sudah. Selanjutnya ada pencegahan gagal jantung. Meskipun tidak semua kasus gagal jantung dapat dicegah, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi risiko, yaitu yang pertama, ada mengontrol tekanan darah, di mana dengan menjaga gaya hidup dan mengonsumsi obat-obatan jika diperlukan. Kemudian ada mengontrol kadar kolesterol dengan cara diet sehat dan juga olahraga secara teratur.
Kemudian ada menjaga berat badan ideal, yaitu misalkan yang obesitas merupakan faktor risiko gagal jantung. Kemudian ada berhenti merokok, karena merokok ini juga dapat merusak pembuluh darah jantung. Kemudian mengontrol diabetes. Diabetes dapat merusak pembuluh darah dan juga meningkatkan risiko gagal jantung. Jadi di sini gagal jantung adalah kondisi kronis yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Dengan pengobatan dan gaya hidup sehat, penderita gagal jantung dapat hidup lebih lama dan juga berkualitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai materi paten ductus arteriosus. Apa itu paten ductus arteriosus? Paten ductus arteriosus atau sering disebut dengan PDA adalah kondisi di mana pembuluh darah yang menghubungkan aorta yang membawa pembuluh darah ini kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan juga arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru sehingga tetap berbuka setelah bayi lahir. Padahal seharusnya pembuluh darah ini menutup secara otomatis dalam beberapa hari pertama setelah kelahiran. Nah, di sini bagaimana PDA terjadi? Penyebab pasti PDA belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang diduga berperan secara lain, yaitu yang pertama ada prematuritas, yaitu bayi yang lahir prematur memiliki risiko lebih tinggi dalam mengalami PDA. Kemudian ada infeksi, di mana beberapa jenis infeksi saat kehamilan juga dapat meningkatkan em, risiko terjadinya PDA. Kemudian ada faktor genetik. Di beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa adanya hubungan antara PDA dan juga faktor genetik. Kemudian yang terakhir ada obat-obatan tertentu, di mana penggunaan obat-obatan tertentu ini selama kehamilan juga dapat menjadi faktor risiko. Apa dampak dari PDA? Jika tidak segera ditangani, PDA dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan, seperti yang pertama, tentunya ada kesulitan bernapas karena aliran darah yang berlebihan ke paru-paru, bayi dengan PDA seringkali mengalami kesulitan bernapas. Kemudian ada pertumbuhan yang lambat. Nah, di sini aliran darah yang tidak normal dapat mengganggu pertumbuhan bayi. Kemudian ada jantung yang membesar. Jantung yang bekerja lebih keras untuk memompa darah sehingga kelama-kelamaan dapat membesar. Kemudian yang terakhir ada hipertensi paru, di mana tekanan darah yang tinggi di paru-paru dapat menyebabkan kerusakan pada paru. Nah, selanjutnya ini ada gambar yang dapat kita lihat bersama-sama pada layar, yaitu gambar Pachyderm arteriosus. Jadi di sini gambar ini menunjukkan bagian dalam jantung yang sehat. Jadi yang pertama ada aorta nih. Aorta ini adalah pembuluh darah yang besar membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri pulmonaris, di mana arteri pulmonaris ini adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Kemudian ada serambi kanan atau left atrium ini. Oh, maaf, ini serambi kiri atau left atrium. Di sini adalah ruang di jantung yang menerima darah kayak oksigen dari paru-paru. Kemudian ada bilik kiri, yaitu left ventricle, di mana left ventricle ini adalah ruang di jantung yang memompa darah kayak oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi di sini secara sederhana, darah yang sudah mengambil oksigen di paru-paru akan masuk ke jantung melalui serambi kiri, lalu dipompa ke seluruh jantung oleh bilik kiri melalui aorta. Nah, selanjutnya ada gambar yang kedua dari paten ductus arteriosus. Nah, gambar ini menunjukkan jantung dengan kondisi paten ductus arteriosus atau PDA dalam kondisi yang normal, di mana pembuluh darah yang menghubungkan aorta, yaitu pembuluh darah besar, dan juga arteri pulmonalis, yaitu pembuluh darah menuju paru-paru yang menutup setelah bayi lahir. Namun, pada PDA, pembuluh darah ini akan tetap terbuka. Apa artinya? Yaitu yang pertama ada aliran darah tidak normal. Akibatnya dari aorta yang seharusnya menuju ke seluruh tubuh akan mengalir kembali ke paru-paru sehingga pembuluh darah yang seharusnya sudah tertutup.
Kemudian ada beban kerja jantung yang meningkat. Nah, di sini jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kemudian ada gejala gejala bayi. Nah, di sini gejalanya itu mungkin tidak menunjukkan gejala atau bisa mengalami kesulitan bernapas, mudah lelah, atau pertumbuhan yang lambat. Nah, di sini ada bagaimana cara mengatasinya. Cara mengatasinya dapat diobati dengan yang pertama tentunya obat-obatan. Nah, untuk bayi yang baru lahir, dokter mungkin saja akan memberikan obat-obatan untuk menutup eh, paten ductus arteriosus ini. Kemudian ada prosedur kateterisasi, di mana ini akan sebuah tabung tipis dan juga fleksibel yang akan dimasukkan melalui pembuluh darah untuk menutup PDA. Kemudian ada operasi di mana jika obat-obatan dan juga kateterisasi ini tidak berhasil, maka diperlukan operasi untuk menutup PDA. Jadi PDA tidak hanya diobati, tidak di Jadi PDA ini jika tidak diobati dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius pada jangka panjang. Oleh karena itu penting untuk segera melakukan pemeriksaan dan juga penanganan medis jika bayi Anda didiagnosis menderita paten ductus arteriosus atau PDA. Di sini saya akan membahas mengenai materi tetralogi Opalot. Apa itu tetralogi Opalot? Tetralogi Opalot adalah suatu kondisi di mana jantung bawaan yang kompleks dan juga ada 4 kelainan jantung yang terjadi bersamaan. Kelainan-kelainan ini mempengaruhi struktur jantung dan menyebabkan aliran darah tidak normal. Akibatnya, darah yang kaya oksigen tidak dapat didistribusikan secara efektif ke seluruh tubuh. Nah, di sini ada 4 kelainan dalam tetralogi Ovalot, yaitu yang pertama ada ventrikel kanan hipertrofi, di mana otot bilik kanan jantung membesar karena harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kemudian yang kedua ada dinding yang membatasi bilik kanan dan juga kiri, yaitu septum ventrikel yang berlubang. Karena adanya lubang ini yang memungkinkan darah dari bilik kiri mengalir ke bilik kanan. Kemudian yang ketiga ada aorta terletak di atas lubang pada septum ventrikel, di mana posisi aorta yang tidak normal ini menyebabkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri juga mengalir ke aorta. Kemudian yang keempat, ada stenosis pada katup pulmonalis. Nah, katup pulmonalis ini yaitu yang menyempit menghambat aliran darah dari jantung ke paru-paru. Apa penyebab dari tetralogi Avalot? Penyebab pasti tetralogi Avalot belum diketahui secara pasti, namun diperkirakan adanya faktor genetik dan juga lingkungan yang. Nah, di sini selanjutnya ada gejala tetralogi Avalot. Gejala tetralogi Avalot dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kelainan. Nah, antara lain yang pertama ada cyanosis, yaitu kulit, bibir, atau kuku berwarna kebiruan akibat dari kekurangan oksigen dalam darah. Kemudian ada sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik. Kemudian ada mudah kelelahan, kemudian ada pertumbuhan yang lambat, dan juga serangan blue spell, yaitu serangan cyanosis, di mana di mana bayi ini menjadi sangat biru dan juga kesulitan bernapas. Nah, di sini ada gambar dari tetralogi Avalot. Yang pertama, di sini ada kelainan jantung bawaan yang cukup kompleks, di mana kondisi ini melibatkan 4 kelainan utama pada struktur jantung, yaitu yang pertama ada defek septum ventricle, yaitu ada lubang pada dinding yang memisahkan bilik kanan jantung, bilik jantung kanan dan juga kiri, dan juga memungkinkan darah kaya oksigen dari bilik kiri mengalir kembali ke bilik kanan. Kemudian di sini ada of, stenosis pulmonal, di mana stenosis pulmonal ini dia katup paru-paru yang menyempit sehingga aliran darah dari jantung ke paru-paru terhambat. Kemudian ada overriding aorta. Di sini aorta atau pembuluh darah yang besar yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh yang terletak di atas lubang VSD sehingga menerima darah kaya oksigen dan tidak kaya oksigen. Kemudian selanjutnya ada hipertrofi ventrikal kanan, yaitu otot bilik kanan. Otot bilik kanan yang menebal karena harus bekerja lebih keras untuk memompa darah melawan stenosis pulmoner. Jadi di sini akibatnya
darah yang kaya oksigen dan tidak kaya oksigen itu bercampur karena adanya VSD, yaitu darah yang kaya oksigen dari bilik kiri bercampur dengan darah yang tidak kaya oksigen di bilik kanan. Nah, sehingga akibatnya juga darah yang dikirim ke seluruh tubuh tidak mengandung cukup oksigen. Nah, di sini tubuh yang kurang oksigen itu adalah yang dapat menyebabkan gejala seperti kulit kebiruan atau sianosis, sesak napas, kelelahan, dan juga pertumbuhan yang terhambat. Nah, ada gambar yang kedua dari tetralogi overload, yaitu di sini menunjukkan adanya perbaikan bedah pada tetralogi Fallot, yaitu yang pertama ada VSD patch, di mana lubang pada VSD ini ditutup dengan tambalan untuk memperbaiki aliran darah. Kemudian yang ada ismus. Di sini daerah di sekitar VSD yang sering menjadi tempat timbulnya gangguan irama jantung atau aritmia. Kemudian ada RV outflow tract. Di sini bagian dari jantung yang membawa darah dari bilik kanan ke paru-paru. Nah, selanjutnya ada gambar yang ketiga, yaitu gambar ini menunjukkan kondisi setelah dilakukan perbaikan bedah pada jantung dengan tetralogi Fallot, di mana tambalan atau patch yang terlihat pada gambar menunjukkan upaya untuk menutup lubang VSD dan juga memperbaiki aliran darah. Selain itu, adanya perbaikan pada katup paru-paru juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi aliran darah ke paru-paru. Nah, apa prognosis dari tetralogi overload? Dari sini, dengan penanganan yang tepat, sebagian besar bayi dengan tetralogi overload ini dapat hidup secara normal, namun beberapa komplikasi jangka panjang mungkin terjadi seperti adanya aritmia jantung, infeksi endokarditis, ataupun adanya gagal jantung. Nah, di sini apa pengobatan dari tetralogi overload? Nah, di sini pengobatan dari tetralogi overload umumnya dilakukan melalui operasi. Jadi tujuan operasi ini adalah memperbaiki kelainan jantung dan juga memperbaiki adanya aliran darah, sehingga jenis operasi yang dilakukan tergantung pada usia bayi dan juga tingkat keparahan dari kelainan. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu ventricular septal defects atau VSD. Nah, VSD adalah kondisi di mana terdapat lubang pada sekat yang memisahkan bilik kiri dan kanan jantung. Lubang ini memungkinkan darah kaya oksigen dari bilik kiri mengalir ke bilik kanan yang seharusnya membawa darah ke paru-paru. Nah, di sini ada penyebab ventricular septal defect. Di sini VSD ini terjadi selama perkembangan janin ketika sekat antara bilik jantung tidak menutup sempurna. Nah, ada gejala dari ventricular septal defect atau VSD ini. Yang pertama tentunya ada kesulitan dari bernapas. Kemudian ada pertumbuhan secara lambat dan juga mudah kelelahan. Beberapa bayi mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, selanjutnya di sini ada pengobatan ventricular septal defects. Di sini ada pengobatan ini bergantung pada ukuran lubang dan juga gejala yang muncul. Lubang yang kecil mungkin menutup sendiri, sedangkan lubang besar biasanya memerlukan tindakan operasi atau penutupan dengan kateter. Nah, di sini ada selanjutnya materi yaitu atrial septal defect atau ASD. Nah, apa itu ASD? Adalah kondisi di mana terdapat juga lubang pada sekat yang memisahkan serambi kiri dan juga kanan jantung, sehingga ini memungkinkan darah kaya oksigen dari serambi kiri mengalir ke serambi kanan. Nah, adapun penyebab dari atrial septal defect ini em, sama seperti VSD tadi, ASD terjadi selama perkembangan janin ketika sekat antara serambi jantung tidak menutup sempurna. Kemudian ada gejala atrial septal defect ini, yaitu yang pertama adalah em, tentunya sesak napas juga, di mana
sesak napas ini, kemudian ada detak jantung yang tidak teratur, dan juga ada mudah kelelahan. Nah, selanjutnya bagaimana pengobatan ASD tergantung pada dari ukuran lubang dan juga gejala yang muncul. Misalkan lubang yang kecil mungkin tidak memerlukan pengobatan, sedangkan lubang yang cukup besar biasanya memerlukan tindakan operasi atau penutupan dengan kateter. Baik, di sini saya eh, ada tabel perbedaan antara VSD dan juga ASD. Di sini pada lokasi lubangnya, pada VSD itu sekat antara bilik ke jantung, kemudian pada ASD adalah sekat antara serambi jantung. Kemudian aliran darah dalam VSD, darah kaya oksigen mengalir dari bilik kiri ke kanan, kemudian pada ASD yaitu darah kaya oksigen mengalir dari serambi kiri ke kanan. Kemudian selanjutnya gejala dari VSD yaitu seringkali lebih parah terutama pada bayi, sedangkan gejala pada ASD itu seringkali tidak bergejala atau gejalanya hanya ringan saja. Kemudian pengobatan VSD itu seringkali memerlukan tindakan medis, sedangkan pengobatan ASD itu tergantung pada ukuran lubang. Nah, di sini selanjutnya ada komplikasi, yaitu baik pada VSD maupun ASD dapat menyebabkan adanya komplikasi yang tidak ditangani. Seperti yang pertama, ada gagal jantung. Gagal jantung ini harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Kemudian ada hipertensi pulmonal, yaitu tekanan darah tinggi pada pembuluh darah paru-paru. Kemudian ada stroke. Ini adalah gumpalan darah dapat terbentuk di jantung dan juga menyebabkan stroke. Kemudian ada endokarditis, di mana infeksi pada pelapisan di jantung. Kemudian sangat penting untuk kita ketahui, diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi. Kemudian pengobatan yang tepat akan meningkatkan kualitas hidup dari penderita dan juga penderita PSD dan juga ASD sangat memerlukan pemeriksaan rutin ke dokter. Nah, jadi kesimpulan dari materi yang saya presentasikan hari ini adalah gagal jantung adalah kondisi di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan juga nutrisi. Hal ini menyebabkan berbagai gejala seperti sesak napas, kelelahan, pembekalan pada kaki dan juga pergelangan kaki, dan detak jantung tidak teratur. Normalnya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh dalam siklus yang berulang. Pada gagal jantung, proses ini terganggu. Kemudian ada patent ductus arteriosus atau PDA adalah kondisi di mana saluran darah yang menghubungkan arteri paru-paru dengan aorta pada bayi gagal menutup secara lahir. Darah akan mengalir dari aorta, yaitu darah kaya oksigen, ke arteri paru-paru, yaitu darah iskin oksigen, yang menyebabkan beban kerja jantung meningkat. Dan ada tetralogi overload, itu adalah kelainan jantung kompleks yang terdiri dari 4 defek jantung. Ada ventrikel kanan membesar, kemudian ada lubang pada septum ventricle atau VSD, kemudian ada aorta yang berpindah tempat dan juga terletak di atas VSD, dan obstruksi aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri paru-paru. Kemudian, bayi dengan tetralogi Fallot sering mengalami blue spells, yaitu warna kebiruan pada kulit karena kekurangannya oksigen dalam darah. Kemudian, ventricular septal defects atau VSD adalah lubang pada dinding yang memisahkan kedua bilik bawah jantung atau ventrikel. Nah, darah kaya oksigen dari ventrikel kiri akan bocor ke ventrikel kanan, kemudian meningkatkan beban kerja jantung. Ada atrial septal defect, yaitu ASD, adalah lubang pada dinding yang memisahkan kedua bilik atas jantung atau atrium. Darah kaya oksigen dari atrium kiri akan bocor ke atrium kanan, sehingga meningkatkan volume darah yang masuk paru-paru. Hubungan antara gagal jantung dan juga kelainan bawaan. Ada beberapa kelainan jantung bawaan seperti PDA, PSD, dan juga ASD. Jika tidak ditangani, dapat menyebabkan gagal jantung pada jangka panjang. Hal ini karena beban kerja jantung yang terus-menerus meningkat akibat aliran darah yang tidak normal. Baik, sekian presentasi materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata dari yang saya ucapkan. Sekian dari saya, terima kasih.